Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah tugas yang sudah saya unggah di LMS untuk kegiatan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.3. Nah, tema yang saya angkat untuk tugas tersebut adalah penerbitan majalah sekolah. Nah, majalah yang kami maksud di sini adalah media informasi yang dibuat dengan format cetak dan digital. Oke, perkenalan dulu, nama saya Eko Sudinuryanto, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Saya berdinas atau mengajar di SMP Negeri 2 Demak. Nah, latar belakang dari apa yang kami angkat untuk tema penerbitan majalah adalah kemajuan dunia jurnalistik yang sangat berkembang, ya, berkembang dengan cepat. Jadi SMP Negeri 2 Demak sebagai salah satu sekolah yang selalu mengedepankan kemajuan informasi terus berbenah. Nah, salah satu usaha yang dilakukan sekolah adalah mengembangkan bakat siswa atau murid, ya, dan guru untuk menulis. Menindaklanjuti hal tersebut, maka sekolah membuat sebuah program pengembangan kemampuan dalam menulis, yaitu pembuatan majalah yang dikenal dengan nama Esperomac. Media ini ternyata sangat besar manfaatnya. Selain digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis, majalah ini juga bisa menjadi penyimpanan sarana promosi dan informasi sekolah kepada masyarakat. Nah, kemudian tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan murid dalam tulis menulis. Kemudian tujuan khususnya adalah pelaksanaan kegiatan penerbitan majalah ini memiliki tujuan satu, meningkatkan kemampuan murid dalam mencari berbagai informasi yang akhirnya nanti bermanfaat bagi kemajuan potensi mereka di bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan murid untuk mengaplikasikan ilmu mereka melalui observasi sosial dan budaya masyarakat, sehingga diciptakan suatu solusi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, membangkitkan imajinasi murid untuk menciptakan inovasi dan kreasinya dalam bidang pengetahuan sebagai upaya untuk menciptakan sebuah komunikasi yang akan menumbuhkan kreativitas mereka dalam mencari ilmu. Sasarannya untuk kegiatan ini adalah pengembangan potensi anak yang akan tergali dengan adanya wadah, yaitu majalah. Media ini akan menjadi wadah untuk mengembangkan potensi mereka dalam dunia jurnalistik. Nah, ini manfaatnya ada tiga, ya, ada dari murid, untuk guru, dan untuk sekolah. Nah, untuk murid itu, jadi maaf ini mistyping, ya. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal di bidang komunikasi, sehingga dapat dijadikan bekal untuk mengatasi berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan manfaatnya untuk guru, guru dapat membimbing dan mendidik peserta didik atau murid dalam bidang komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi informasi sebagai upaya untuk peserta didik atau murid yang mandiri, sehingga memiliki kecakapan hidup yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan yang kemungkinan terjadi di masyarakat. Bagi sekolah, sekolah memiliki peserta didik atau murid yang cerdas, mandiri, berbudi pekerti yang luhur, peduli pada masyarakat dan lingkungan, sekaligus memiliki kesadaran yang tinggi dalam melestarikan lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk program penerbitan majalah ini berlangsung secara berkelanjutan, yaitu terbit setiap 1 tahun sekali. Adapun kegiatan ini dilakukan dalam proses penerbitan adalah pembuatan karya artikel, puisi, atau uh, tulis karya ilmiah, ya, maksudnya karya tulis, ya, ya. Kemudian pengenalan dunia jurnalistik untuk kegiatan tersebut. Waktu pelaksanaan, jadi kegiatan ini diawali pada tahun ajaran baru dengan mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya ada kepala sekolah, pembina OSIS, guru, tim redaksi, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan rapat yang intinya membahas tentang kesiapan penerbitan majalah sekolah. Target penerbitan majalah sekolah adalah bulan Desember, di mana sekolah akan memberikan ke murid bersamaan dengan pembagian rapot semester 1. Kemudian setelah kegiatan ini
Jadi peserta dalam kegiatan pembuatan majalah ini adalah guru yang tergabung dalam dewan redaksi dan peserta didik yang dengan sukarela tergabung dalam wartawan junior. Dan tentunya para siswa atau para murid yang dengan sukarela memberikan karya mereka untuk dijadikan konten atau isi dari majalah tersebut. Nah, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Ini sebagai dasar filosofi Ki Hajar Dewantara ini dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan atau kegiatan majalah yang ada di sekolah. Komponen profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 3 yang kami jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kegiatan ini, penerbitan majalah ini. Yang pertama adalah siswa mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi. Kemudian yang selanjutnya adalah bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri, ya, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid mengambil kontrol dan tanggung jawab pada proses pembelajaran mandiri. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Dari 7 karakteristik lingkungan dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, karakteristik yang diciptakan melalui kegiatan atau program kami rencanakan yaitu 1. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan. Yang ketiga, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakasa perubahannya. Jadi penerbitan majalah sekolah merupakan kegiatan pendalaman intrakurikuler. Program ini bisa dikatakan sebagai pengembangan atau pengayaan untuk mata pelajaran yang membimbing murid baik seni dan budaya serta dapat menguatkan karakter. Penerbitan majalah selama ini dengan format cetak. Namun dengan seiring berjalannya waktu, maka majalah dibuat dalam 2 format, yaitu cetak dan digital, ya. Nah, kemudian untuk membuat kegiatan ini menjadi sukses atau baik, maka kami menggunakan alur bagja. Yang pertama adalah kita coba bahas ya, yang B yaitu buat pertanyaan. Jadi pertanyaannya seperti ini: bagaimana membuat sebuah wadah atau media yang bisa digunakan untuk mengorganisir karya murid, pendidik, dan tenaga kependidikan baik dengan manual dan cetak. Ya, manual artinya manual itu adalah cetak dan digital. Digital ini nanti bisa diakses di smartphone atau di laptop ya. Kemudian diskusi bersama kepala sekolah. Nah, tindakannya apa? Kemudian kami lakukan sebuah diskusi dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan pembina OSIS tentang rencana penerbitan majalah sekolah. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan adalah murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari. Penanggung jawab adalah CGP. Nah, untuk kegiatan ini tidak bisa kita jadikan patokan ya. Mungkin untuk cepat lambatnya ini nanti kita melihat situasi di lapangan ya. Oke, selanjutnya untuk A yaitu ambil pelajaran. Jadi kami membuat pertanyaan seperti ini: apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam membuat majalah format cetak dan digital? Jadi kita nanti menggali informasi ya. Kemudian apa saja bacaan yang disukai oleh anak selama ini? Bagaimana pengadaan majalah versi cetak dan digital? Kemudian tindakannya adalah menggali informasi, menggali cita-cita dan harapan murid melalui survei, mendiskusikan dengan murid bacaan yang disukai itu apa, kemudian mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat majalah digital di sekolah dan pengalaman di luar sekolah. Jadi sumber daya yang dibutuhkan adalah murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Untuk waktu ini fleksibel ya. Kemudian penanggung jawab adalah CGP, pembina OSIS, dan pengurus OSIS. Kemudian selanjutnya adalah G. G itu adalah gali mimpi. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan di program majalah? Kemudian bagaimana perasaan saya atau kita ya dengan adanya majalah digital di sekolah? Kemudian apa yang penting dilakukan agar majalah itu tetap eksis
berkelanjutan, dan menarik minat siswa. Nah, tindakannya apa? Menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Yang kedua, membuat desain suasana yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Nah, sumber daya ini murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah tetap kita ikutkan karena beliau sebagai penanggung jawab pada setiap kegiatan ya. Kemudian waktunya sekali lagi ini juga fleksibel ya. Jadi nanti bisa cepat lambatnya itu tergantung situasi di sekolah masing-masing ya. Atau dalam hal ini adalah sekolah saya. Kemudian penanggung jawab adalah CGP, pembina OSIS, dan pengurus OSIS. Kemudian J-nya yaitu adalah jabarkan rencana. Apa langkah-langkah untuk menyiapkan majalah digital yang diimpikan? Ya, kalau majalah yang versi cetak mungkin sudah berlaksana ya, terlaksana dengan baik, sudah setiap tahun dicetak. Tapi ini kita coba membuat sebuah terobosan baru dengan membuat majalah digital. Kemudian berapa lama target untuk menyiapkan majalah, bagaimana pengaturan agar majalah tetap menarik dan menyenangkan. Tindakannya apa? Menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Kemudian yang kedua, supaya menarik tadi ya, membuat desain suasana yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kemudian, apa saja peran yang didiskusikan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Kemudian ketiga, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar majalah digital tetap menarik dan berkelanjutan. 4. Kapan majalah ini digunakan? Tindakannya adalah menyusun tim dan deskripsi tugas setiap anggota. Dan yang kedua adalah menentukan target penyelesaian tugas. Ya, ini murid-murid, rekan guru, dan kepala sekolah. 1 minggu. Ya, ini mungkin untuk lebih fleksibel ya, sekali lagi ya, nanti bisa diatur sedemikian rupa ketika ada praktek di lapangan. Untuk penanggung jawab adalah CGP dan tentunya ini dibantu oleh tim redaksi nantinya ya. Oke, terima kasih dari saya. Itu salah satu prakarsa perubahan yang kami ajukan atau yang kami lakukan ketika kami nanti terjun di sekolah dan mengimplementasikan majalah dengan format digital. Ya, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.